janganlah kalian wahai umatku saling dengki mendengki. Janganlah kalian wahai umatku saling dengki mendengki antara satu dengan yang lainnya. Dengki itu adalah menurut ta'rifnya tamanni zawalin ni'mah 'alal ghair, mencita-cita hilangnya nikmat atas orang lain, atau menyukai, kepingin, ketuju hilang nikmat atas orang lain. Itu ngarannya adalah dengki, dan ini termasuk min af'alil qalbi, termasuk perbuatan hati. Dengki andaknya letaknya di dalam hati, mencita-cita, ketuju, nah itu di hati. Ketuju hilang nikmat atas orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, menegah kita untuk berbuat demikian. Waqad tatabaqatil milalu wa tawafaqat ala dhammihi wa qubhi. Sepakat seluruh agama apapun di dalam dunia ini sepakat mencela sifat dengki itu. Jadi bukan hanya Islam yang melarang dengki, tetapi agama lain, Yahudi, Nasrani, Majusi dan lainnya, seluruhnya itu melarang umatnya untuk bersifat dengki ini. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama menjelaskan kenapa kita dilarang bersifat dengki itu. Mereka menjelaskan bahwa sifat dengki itu banyak menimbulkan berbagai macam kerusakan. Yang pertama, mereka menyebutkan bahwa kejahatan sifat dengki itu annahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, bahwasanya dengki itu memakan kebaikan sebagaimana memakannya api akan kayu yang kering. Jadi di dalam hati kita, apabila kita ini dengki kepada seseorang, maka amal kebaikan kita itu dimakan oleh seseorang itu. Jadi ruginya double. Amal kebaikan kita dimakannya, sedangkan yang kita inginkan nikmat hilang daripadanya belum tentu terjadi. Nah, kawan kita dapat harta banyak, kita kepingin inya tuh kada sugih, nah itu ngarannya dengki. Kawan kita naik pangkat, kita kepingin inya tuh kada usah naik pangkat, nah ngarannya adalah dengki. Kawan kita payu berjualan, kehendak kita tuh kada usah payu berjualan, nah dengki ngarannya. Bila dalam hati kita ada itu, berarti kebaikan-kebaikan kita serahkan kepada orang itu. Kebaikan kita akan dimakannya. Nah, yang kedua, yaskhatu alaihi rabb, Tuhan marah, Tuhan murka atasnya. Orang yang ada sifat dengki di dalam hatinya, itu Allah murka. Bahayanya kalau Allah itu murka, seluruh kebaikan yang kita lakukan tidak diterima olehnya. Allah tuh bila sarik lawan seseorang,
Kayak apakah orang tuh sembahyang, puasa, membaca Quran kada dihiraukan Allah, karena Allah sudah syarik. Nah, hendaknya orang yang dimarahi Allah itu sebelum beribadat minta ampun dahulu lawan Allah supaya Allah cinta. Nah, bila Allah cinta, jangankan kebaikan, dosa kita diampuni Allah, apalagi kebaikan yang kita lakukan. Tapi bila mana Allah kada katuju lawan kita, maka semuaan habis. Nah, orang yang dengki itu Allah murka kepadanya. Yang ketiga, bahayanya dengki itu yughlaqu anhu babut taufik, ditutup atasnya pintu taufik. Artinya apa? Orang ini disulitkan untuk berbuat kebaikan, berbuat taat berat orang ini, karena ditutup pintu taufik. Akibat apa? Akibat dengki yang ada di dalam hatinya. Yang keempat, aslun katsir minal maksiat, dengki itu merupakan pokok yang banyak daripada maksiat. Gara-gara dengki banyak maksiat timbul. Kal kibri, seperti sombong. Nah, iblis menjadi terkutuk berasal dari sifat ini, dengki. Iblis sekian ribu tahun beribadah kepada Allah tanpa henti. Tidak ada sejengkal pun langit melainkan pernah iblis sujud di situ. Berapa luas langit itu, kada ada kosong sakilan pun di langit melainkan iblis pernah sujud kepada Allah. Nah, bukan main ahli ibadatnya si iblis ini. Begitu Allah menciptakan Adam dari tanah, Adam dicipta oleh Allah, dan Adam belum berbuat taat kepada Allah, hanya diulah, belum ada apa-apa. Langsung Allah menyuruh para malaikat dan seluruh penghuni langit untuk sujud kepada Adam. Nah, ini merupakan nikmat anugerah yang sangat besar bagi Nabi Adam. Hanya diulah, belum berbakti apa-apa, sudah disuruh menghormati Adam. Nah, di sini iblis dengki. Ujar iblis, aku beribu tahun beribadat kada disuruhnya orang sujud lawan aku. Ini makhluk nang hanyar, belum apa-apa, kenapa disuruh kami semuaan sujud lawan inya? Nah, ini iblis dengki. Oleh karena kedengkiannya itulah iblis menjadi sombong, enggan untuk sujud mengakui kehebatan Nabi Adam. Akhirnya apa yang terjadi? Iblis selalu berusaha merusak Adam. Iblis selalu berusaha menghancurkan Adam, sampai berusaha mengeluarkan Adam dari surga. Nah, itu akibat kedengkian. Wal istisghar, menganggap remeh orang yang didengkinya. Wal ghibati, menggibah orang yang didengkinya. Memfitnah orang yang didengkinya. Nah, itu akibat daripada dengki. Sampai-sampai Allah memberi